Sebenarnya aku agak sedih bikin video ini bro, karena aku harus menyadarkanmu. Satu fakta kejam untuk berada di jajaran pria-pria teratas top 10%. Kamu harus mengalahkan dan menaklukkan 90% pria lainnya. Tapi ini fakta, dan udah jadi bagian dari hukum alam. Yang kuat menguasai yang lemah, harapanku cuma satu. Saat kamu nanti berada di atas, tetaplah jadi pria bijaksana. Yang gak semena-mena sama yang ada di bawah kamu. Oke, balik lagi ke kunci dan rahasia jadi pria top 10%. Caranya satu bro, kamu harus bisa menaklukkan konspirasi jahat zaman modern. Konspirasi yang aku juga enggak paham sengaja atau enggak sengaja dibikin, tapi yang jelas, ini bikin 90% cowok jadi lemah banget. Dan kalau kamu bisa sadar, dan bertindak menjauhi konspirasi ini, kamu akan jadi pria yang lebih unggul dari kebanyakan pria. Pria lemah zaman modern, mau kamu enggak punya village, mau kamu punya kekurangan apapun dalam hidup, kalau kamu bisa menampungkan hal ini, kamu akan jadi pemenang bro, apa aja konspirasinya. Pertama yang berhubungan dengan wanita, intinya satu. Menjadikan wanita sebagai objek kepuasan, konspirasi ini menyerang dua sisi pria dan wanita. Dari sisi wanita, bikin mereka secara enggak sadar kehilangan harga diri. Kehilangan kehormatan dengan balutan kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang pria, kita selalu dibombardir sosok-sosok cewek yang memancing fantasi kita, mulai dari yang terang-terangan, kayak box sampai yang semi-semi, di media sosial. Akibatnya, cowok jadi terbiasa menghubungkan wanita sama pemuas nafsu. Cowok-cowok lemah ini terbiasa melihat cewek sebagai objek pemuas. Makanya mereka jadi bingung ketika ketemu cewek, mereka baru sadar kalau cewek itu ternyata manusia, bersikap seperti manusia. Bukan objek yang cuma ada buat menghibur, mereka sadar hal ini. Para cowok jadi bingung, rugi, takut, enggak punya rasa percaya diri. Saat menghadapi wanita, cara mengatasinya gimana? Stop kurangi hal-hal yang bikin kamu biasa memandang wanita sebagai objek pemuas, mulai dari mengurangi BOKEP. Stop follow akun-akun wanita yang bikin lo berpikir ngeres. Belajar interaksi sama wanita secara langsung, pahami mereka sebagai manusia. Belajar juga mengapresiasi wanita di luar penampilan fisik. Mereka bisa ngelakuin ini, kamu akan jadi cowok yang gak akan terjebak sama wanita dan nafsu. Mau lebih yakin, kamu bisa jadi kuat dari hal ini bro. Berdasarkan studi ilmiah, dari Pollution and All dari University of Arizona, 87% cowok modern, punya kebiasaan nonton BOKEP. Kebayangkan, dengan menjauhi hal ini aja, kamu udah lebih baik dari 87%. Cowok konspirasi kedua adalah hiburan pria modern. Kecanduan video game, kecanduan media sosial, kecanduan gosip, plus hiburan zaman modern cenderung bikin cowok jadi penakut dan pengecut bro. Kita diteror sama berita-berita negatif dari seluruh penjuru dunia, hampir setiap menit, belum lagi status negatif dari teman-teman. Dulu di medsos yang secara enggak langsung, bikin kamu jadi overthinking, penakut, dan gampang cemas. Kalau dulu cowok bisa dapat hiburan sehat dengan berkompetisi langsung, main bola, lomba lari, tarik tambang, memancing di alam, sekarang kompetisinya dari balik layar bro. Bersembunyi di balik layar palsu, bebas ngomong kotor, ngomong jorok, jadi toksik, dan jelek-jelekin orang di dunia maya. Tanpa perlu nunjukin muka, belum ini ada kompetisi menghujat, jelek-jelekin, nyinyirin, dan gosipin orang lain. Kalau kompetisi tradisional zaman dulu bikin cowok makin jantan, makin maskulin, dasar secara naik kompetisi zaman modern ini bikin cowok jadi pengecut dan jahat. Cara mengatasinya gimana? Kurangi penggunaan medsos, banyakin interaksi di dunia nyata sama orang lain. Biar enggak kagetan, biar lebih mengenal manusia dan diri lu sendiri. Mau buktiinnya berdasarkan jurnal terbaru dari Newport tentang cyber psychology before and social networking. Mengurangi penggunaan medsos bisa mengurangi depresi, mengurangi rasa khawatir berlebih, dan meningkatkan kesehatan mental secara drastis. Celakanya banyak cowok yang enggak bisa lepas dari medsosnya. Jadi budak gadget, dan selalu cari 10.001 pembenaran tiap kali ada anjuran untuk mengurangi penggunaan medsos. Konspirasi ketiga,
gaya hidup modern yang bikin pria takut. Benci kerja keras, enggak mau capek, kita ditunjukin kalau kerja keras itu bahaya, enggak bagus buat kesehatan mental, ditunjukin juga gaya hidup orang-orang yang kerja minimalis. Tapi bisa hidup super nikmat, kenapa? Aplikasi kayak gitu. Tujuannya biar cowok-cowok jadi pemalas, biar mereka takut kerja keras. Padahal nggak bisa nggak, kalau mau sukses, mau jadi lebih baik. Itu perlu kerja keras, dan pengorbanan kerja apa sajalah. Apapun, kalau nggak dibarengi kerja keras, nggak akan sukses bro. Coba lu bandingin kakek-kakek kita di desa zaman dulu. Yang menguras keringat membajak sawah, sepanjang musim kerja keras. Mengolah ladang, di akhir hari dia bisa senyum, metik buah sambil menikmati sepiring nasi hangat. Bahagia menikmati kerja kerasnya kan, coba bandingin sama cowok pengangguran. Pemalas, yang takut kerja keras, hidupnya cuma ngejar kenikmatan. Seumur hidup dia rugi bro, karena dia nggak pernah tahu rasa puas dan nikmat seorang pria setelah berjuang dan bekerja keras. Coba kamu lihat tokoh-tokoh besar dunia bro, Soekarno, Gajah Mada, Jenderal Sudirman, Napoleon, jadi mereka itu adalah orang yang seumur hidupnya bekerja keras dan bertarung bro. Film mass market Bill Gates, Carlos Slim, orang-orang terkaya di dunia. Pria-pria hebat dalam sejarah umat manusia, enggak ada bro yang enggak kerja keras. Ini fakta, yang coba ditutup-tutupi, dan dikaburkan sama media zaman modern. Jadi kalau kamu mau unggul dari cowok lain, wajib banget bro kamu kerja keras. Jangan takut bekerja lebih keras, dan lebih rajin dari orang lain. Walau di awal, hasilnya belum banyak tapi kerja keras ini bakal membentuk karakter kamu untuk jadi pria kuat secara fisik dan mental. Kondisi keempat adalah, konspirasi yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Dianggap bodoh kalau percaya sama kekuatan Tuhan, dibilang sok suci kalau menjauhi larangan Tuhan. Dianggap sok alim kalau menjalankan perintah Tuhan. Pola pikir ini yang bikin makin banyak cowok jahat, bejat, gak bertanggung jawab di zaman modern ini bro. Makin banyak yang tersesat, bingung, dan akhirnya hancur dunia akhirat. Jadi apapun agamamu, jaga ibadah, minta dikuatkan. Dijauhkan dari godaan-godaan yang melemahkanmu, sebagai manusia. Oke sekarang, kamu biasain ya bro, tentang konspirasi jahat zaman modern. Yang kalau kamu bisa taklukan, kamu akan bisa mengalahkan 90% pria yang masih jadi budak dari konspirasi ini. Banyak yang tahu, banyak yang sadar, tapi enggak banyak yang bisa menjalankannya bro, dan yang beneran bisa ngejalaninnya, adalah pria yang ada di jajaran top, dan dengan dunia berapa lama aku harus menjalankan hal ini bro, gak akan ku manis-manisin, kamu harus bisa menaklukkan konspirasi ini, setiap saat, seumur hidup, kamu enggak bisa, coba dulu, baru sehari, seminggu, sebulan, kamu lakuin terus. Kamu mengharapkan perubahan, aku sendiri udah merasakan hal ini secara bertahap. Mulai menjauhi konspirasi tadi, dan kamu bisa lihat sendiri hasilnya. Adalah channel pria ini bro, itu jangan dilihat jumlah subscribernya. Tapi lihat cerita-cerita yang aku ceritakan sebelum dan setelah ini bro. Dari kalian semua ini, itulah yang bikin aku tetap konsisten. Untuk berjuang, aku yakin kalau kamu bisa melakukan konspirasi jahat tadi, kalian bakal bisa bikin karya yang jauh lebih besar. Dan asal kalian tahu bro, bedanya pria top persen dibanding cowok kebanyakan. Kalau cowok kebanyakan takut sama kerja keras, pertarungan, dan pertempuran, pria top persen justru menganggap kerja keras, perjuangan dan pertempuran, sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai panggilan hidup mereka, dan buatan dulu merasa lebih enjoy, bisa merasakan nikmat dalam perjuangan, dan pengorbanan bisa lebih nikmatnya, kerja keras, dan menantang diri sendiri, plus menaklukkan konspirasi modern yang negatif. See you are the top, semangat!